Nama saya Vincent dari kelas 10 IPS dan saya akan menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi 4 sektor. Kegiatan ekonomi 4 sektor adalah suatu negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Terdapat dua sektor kegiatan ekonomi, yaitu ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Ekonomi terbuka adalah sebuah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional barang dan jasa serta modal dengan negara lain. Saya bersekolah di SMA Pelita 2. Saya berada di kelas 10 IPS. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup adalah perekonomian tanpa kontak dengan negara lain. Perekonomian tertutup adalah bentuk ekonomi yang hanya ada dalam model teoritis, karena hampir tidak ada negara lain yang menggunakan ini pada zaman sekarang. Salah satu contoh negara yang menggunakannya adalah negara Korea. Ekonomi tertutup adalah swasembada, yang berarti tidak ada impor masuk ataupun ekspor ke luar negeri. Tujuan dari ekonomi tertutup adalah untuk menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan konsumen dalam negeri mereka. Nama saya Gilbert dari grup BK3. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perekonomian 4 sektor. Dalam perekonomian 4 sektor itu ada rumah tangga keluarga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Saya akan membahas hubungan-hubungan antara keempat sektor tersebut. Yang pertama ada hubungan rumah tangga keluarga dengan pemerintah perusahaan. Rumah tangga keluarga menjual sumber daya manusia kepada perusahaan dengan imbalan berupa gaji. Dan juga perusahaan menjual hasil-hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga. Lalu ada hubungan rumah tangga keluarga dengan pemerintah. Tangga keluarga memberikan sejumlah uang berupa pajak kepada pemerintah dengan imbalan berupa layanan masyarakat dan gaji. Lalu ada hubungan rumah tangga keluarga dengan masyarakat luar negeri. Rumah tangga keluarga mengimpor barang-barang dari masyarakat luar negeri melalui pasar luar negeri. Dengan itu, masyarakat luar negeri mendapatkan laba atau profit. Lalu ada hubungan antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan membayar sebuah uang berupa pajak dan dikembalikan oleh pemerintah berupa subsidi. Lalu ada hubungan perusahaan dengan negara lain. Dalam hubungan ini, perusahaan membeli barang-barang dari masyarakat luar negeri untuk dijual kembali di pasar barang. Maka dari itu, masyarakat luar negeri akan mendapatkan laba atau profit. Saya Andrew dari kelas 10 IPS. Saya akan menjelaskan tentang 4 komponen dalam diagram circular flow. Kegiatan ini melibatkan pelaku-pelaku ekonomi dalam negeri maupun luar negeri. 4 komponen dalam diagram circular flow terdiri atas rumah tangga. Rumah tangga berhubungan dengan perusahaan, pemerintah, dan negara lain. Yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan berhubungan dengan rumah tangga, pemerintah, dan dunia internasional. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Pemerintah berhubungan dengan rumah tangga dan perusahaan. Yang terakhir adalah negara-negara lain. Negara-negara lain berhubungan dengan rumah tangga dan perusahaan. Nama saya Nathan Ewanto, saya dari grup 33. Saya akan menjelaskan kesimpulan tentang ekonomi 4 sektor. Interaksi ekonomi antara perekonomian domestik dan luar negeri tidak hanya terjadi dalam bentuk transaksi perdagangan barang dan jasa saja, melainkan juga dalam bentuk masuknya modal atau dana dari sektor luar negeri atau keluarnya modal atau dana ke luar negeri.